Hari ketujuh aku setelah minum obat ya. Jadi sama dokter aku dikasih minum obat ini. Jadi di dalam obatnya itu ada serbuknya gitu guys. Nggak pahit, nggak manis. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Hana Flora. So hari ini aku lagi buru-buru ya. Sekarang kita mau ke dokter sekarang. Karena kemarin habis pulang cari fungi ya, videonya di sini. Dan itu ternyata pas pulangnya memang aku dapet kutu kutu insek gitulah ya. Nah, kutu ini ternyata lumayan agak berbahaya guys. Dan memang pulang itu habis cari fungi itu aku tidak langsung mandi. Aku tidur karena capek kan, aku tidur, ganti baju, tidur, bangun tidur baru aku langsung mandi. Itulah kata orang tua, habis kemana-mana tuh langsung mandi, Hana, langsung mandi. Ini tidak, tidur dulu ya kan. Setelah itu aku nemu kutu itu ada di samping, di bagian sini aku, dan itu ngegigit aku. Dan itu kata si abang agak bahaya. Aku sih pikirnya, karena kan aku habis pergi itu tidur terus mandi. Kayaknya sebelum aku mandi itu, waktu aku tidur di kasur, kutunya itu nempel di kasur gitu. Jadi aku dapet lah gigitan itu. Jadi sekarang kita mau pergi ke dokter, mau ngecek, kayaknya harus cek darah dan lain-lain gitu. Karena agak sedikit bahaya. Nanti aku bakalan jelasin setelah kita pulang dari dokter. Karena ini sekarang, tadi si abang nelfon dan kata dokternya sekarang ke dokter. Biasanya kan kita buat janji dulu gitu. Ini habis ditelepon katanya langsung datang. Soalnya ada bercak merah di bagian sini aku, and then di bagian sini aku tuh ada bercak merah. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Doain ya guys, tidak terjadi apa-apa. Efeknya bukan sekarang, tapi kayak 2-3 tahun ke depan kayak gitu katanya baru timbul. Jadi aku nggak tahu aku bakalan bisa bawa kamera apa enggak, tapi aku bawa aja. Ya kita coba aja nanti ya. Gitu, doain ya guys. Halo guys, aku sekarang lagi ada di dokter, tempat praktek dokternya ya. Dan lagi nunggu antrian. Aku lupa bawa HP, aku lupa bawa kamera. Aku bawa kamera tapi lupa masukin memory cardnya. Jadi kalau kualitasnya agak aneh, harap maklum aja lah ya. Dan kalian tahu, kemarin itu dokternya aku tuh cewek, dokternya ganteng weh. Nggak tahu aku bisa rekam apa tidak, tapi ya kita lihat aja ya. Kalian doain ya supaya tidak apa-apa. Oke guys, bye bye. Nanti aku jelaskan ya setelah aku pulang dari rumah sakit. So hello guys, akhirnya aku sudah pulang dari rumah sakit. Sebenarnya udah dari tadi sih, cuman aku tidur. Aku tuh kebiasaan tidur siang guys, mohon maaf nih. Kayak gini kakak-kakak masih butuh pertumbuhan. Pertumbuhan apa lagi? Jadi kata dokternya waktu ngecek itu kan, dia bilang aku harus minum antibiotik karena dia punya merah itu kayak masih merah gitu, bekas gigitannya masih merah gitu. Dan takutnya nanti makin membesar merahnya karena si kutu jahanam ini ya, dia bawa penyakit yang kayak kasih sakit gitu ke saraf. Dan itu kalau misalnya nanti dibiarkan lama-lama jadinya saraf aku tuh bakalan sakit. Dan kalau misalnya terlalu sakit itu bahaya banget gitu. Dan itu efeknya nanti bukan sekarang, kayak 2-3 tahun setelah pasca digigit gitu, kalau misalnya kita tetap biarkan. Dan agak bahaya katanya gitu kan. Ya, aku harus minum lah antibiotik karena kutu ini bawa bakteri. Jadi bakteri lawannya antibiotik guys. Jadi kalau yang kemarin waktu corona ya berburu-buru beli antibiotik itu tidak betul. Virus lawannya bukan antibiotik tapi vaksin. Oke. Jadi aku disuruh minum antibiotik selama 10 hari 2 kali sehari gitu. Jadi nanti setelah 10 hari aku kembali lagi ke dokter. Kenapa tak fokus? Aku kembali lagi ke dokter, ngecek, dan mungkin nanti bakalan cek darah kayak gitulah. Ya semoga sih nggak kenapa-napa ya. Doakan ya saudara-saudara. Itulah makanya, jadi pesan moral yang diambil dari video ini adalah kalau kata orang tua dulu,
habis dari laut, habis dari gunung, habis keluar dari rumah tuh mandi. Kalau orang dulu kan bilang deh kita harus mandi gitu kan, supaya tak ada yang ngikutin gitu, supaya tak mimpi buruk juga, mimpi jelek. Kalian sering tak kalau dulu pergi keluar atau pergi ke gunung, pergi ke laut, tak mandi, mimpi buruk, mimpi jelek kayak gitu. Nah itu katanya orang-orang tua dulu tuh, maka deh dibilang habis dari mana-mana tuh mandi, jangan tidur dulu, mandi. Kenapa beler? Mandi kayak gitu. Nah secara logikanya adalah supaya entah hewan-hewan, insek atau apapun yang nempel di badan kalian itu tak memberi apa tuh namanya, tidak memberi efek yang jelek. Tengoklah kutu tuh kan kutu anjing, wah dia macam kutu anjing. Kalau kemana-mana habis keluar dari rumah mandi guys, oke? Jangan ikutin kakak ini tak mandi. Mandi sih aku, cuman aku tidur dulu baru mandi gitu. Harusnya mandi dulu baru tidur, terbalik. Tapi ya sudah gitu aja. Habis ini si abang bakalan pergi beli obatnya. Ya tadi waktu kami selesai dari rumah sakit itu apoteknya tutup. Tempat praktek dokter itu tutup. Jadi ya baru buka sekitar jam 3-an gitu, sedangkan si abang kan kerja. Jadi ya udah, akhirnya nanti habis selesai kerja dia jam 6-an dia pergi beli obat. Udah deh gitu. Jadi doain semoga tidak apa-apa, semoga tidak terjadi apa-apa kepada si kakak ini ya, supaya bisa tetap menghibur kalian semua. Oke, thank you for watching. Ini video singkat yang kayak nggak penting juga sih, tapi ada pentingnya juga supaya kalian apa tuh namanya, belajar dari kesalahan si kakak ini. Oke? So hello guys, ini hari ke-10, hari ke-10, hari ke-7 aku setelah minum obat ya. Jadi sama dokter aku dikasih minum obat ini. Jadi ini adalah antibiotik ya, amoxicillin, biasa normal. Karena kan akibat dari kutu itu kan aku harus minum obat untuk membunuh bakteri yang dibawa oleh kutu itu gitu. Nah dikasihlah ini amoxicillin, cuman karena takut akunya alergi sama antibiotik, karena ada beberapa orang yang alergi sama antibiotik, kayak mamaku itu alergi sama antibiotik, jadi dikasihlah ini. Dan juga ini apa tadi Beb? What's the name? Fermenti lattici. Jadi itulah pokoknya, susah kali namanya. Jadi ini untuk istilahnya kata si abang ya, untuk membuat bakteri di dalam usus itu lebih kuat. Karena kan amoxicillin atau antibiotik itu membunuh segala bakteri, termasuk bakteri di perut ya, alias di usus. Kalau misalnya bakteri di dalam usus juga dibunuh, bisa banyak akibatnya. Misalnya dia jadi mencret-mencret ya kan, tak bisa boker, alergi kayak gitu. Jadi karena fokusnya kita mau membunuh bakteri dari si kutu ini, jadi aku harus minum ini juga. Jadi siang aku minum ini, malamnya aku minum ini gitu. Sejauh ini ya bekas merah yang di samping sini, di samping badan aku sebelah sini itu masih ada, tapi kayak cuman dot gitu loh, kayak titik gitu loh, dan kayak ada matanya warna hitam. Nanti aku fotoin ya. Dan itu gatal banget, jadi aku berusaha untuk tidak menggarut ya saudara-saudara. Dan untuk bagian di daerah payudara itu sudah mengering, dan kata dokter kemarin itu bukan efek atau bukan tidak menjadi masalah yang besar lah yang itu, cuma nanti fokusnya ke bagian yang digigit sama kutu itu gitu. Jadi tadi aku bilang sama si abang, terus nanti kalau misalnya setelah 10 hari apa kita harus ke dokter lagi, katanya kalau misalnya tidak terjadi ada masalah atau tidak ada keluhan yang lain-lain itu nggak perlu ke dokter gitu. Jadi nanti hari ke-10 aku bakalan update lagi ya, kita lihatlah. Sejauh ini sih aku tidak merasakan ada apa-apa ya. Puji Tuhan. Jadi ya begitu. Dan
beberapa hari yang kemarin juga kami masih tetap pergi ke gunung untuk mencari jamur. Jadi aku tidak kapok, saudara-saudara. Tenang aja, kakak ini tak pernah kapok untuk hal seperti itu. jangan kena gigit ular aja ya. Pokoknya kalau misalnya masih bisa diobati ya begitulah. Oke. Ya udah, aku update nanti setelah beberapa hari. Oke. Bye, stay tune. Tuh dia tempat obatnya lucu deh. Tengok ya. Dia di dalamnya itu ada serbuknya, terus kita buka, dia udah sekalian tercampur gitu. Jadi di dalam sini tadi ada serbuk obatnya. Waktu kita tekan dia kebuka sendiri kayak ke-push gitu loh. Terus kita tinggal kocok. Lewat pula dia nih tak pakai baju. Nampak lagi kolornya. Aduh, buat kerjaan aku aja ngedit. Nggak pahit, nggak manis, biasa aja. Ya sudah, bye, stay tune. So guys, ini hari terakhir aku makan obat. Jadi ini adalah obat terakhir hari ini. Tidak ada lagi yang namanya obat-obatan. Dan sejauh ini sih nggak berasa gatal lagi aku. Semoga sih tidak apa-apa. Jadi mungkin besok si Niki bakalan telepon sama dokternya dan nanyain gimana selanjutnya. Kalau misalnya aku sih sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa masalah setelah digigit kutu itu ya. Jadi tidak ada keluhan apa-apa. Menurutku, perasaanku ya tidak ada yang aneh-aneh kayak sakit, nyeri otot, pusing, muntah, apa-apa kayak gitu. Sejauh ini sih tidak ada. Jadi puji Tuhan, dan semoga kedepannya juga tidak ada apa-apa. Dan ini adalah obat terakhir dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan guys. Yaps. Gitulah saudara-saudara, jadi vlog dikit kutu ini ya. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Ya udah gitu aja. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.